Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Ya alhamdulillah di hari Senin kali ini saya berada di lahan ubi jalar saya, yang tentunya setelah beberapa hari saya nggak ngonten karena di tempat saya setelah pilkada kemarin itu setiap hari hujan ya. Jadi nggak bisa ngonten di kebun ya. Ya alhamdulillah hari ini sudah mulai bisa on kembali. Nah, ini sebelum saya mereview tanaman saya, tak nyepil jarak jauh dulu buat kawan-kawan. Ada yang mulai tanam padi. Nah, ini lahan saya juga sudah saya tanami, dan yang lain juga lagi ada yang panen. Nah, ini tetap saya fokusnya ya pada tanaman ini ya, tanaman ubi jalar. Nah, ini enaknya gimana? Ngerawat aja ya. Nah, sekaligus kita mencari kalau adanya penyakit yang harus kita sisihkan. Nah, ini tanamannya Bang Heri sudah memasuki usia 1 bulan. Nah, ini akan saya review dulu ya. Jarak tanamnya ya kayak biasa ya. Saya selalu memakai jarak tanam 35 cm ya. Kadang ada bilang, "Beh, itu cuman sekedar konten ya Bang, kok jaraknya rapat sekali." Kalau di tempat saya ada yang jaraknya 20. Nah, itu bisa ya, nggak masalah ya. Jarak tanam itu patokannya dengan tingkat kesuburan masing-masing lahan wilayah itu pasti berbeda ya. Nah, di sini saya selalu menerapkan metode dengan jarak tanam 35 dalam bedengan 1 meter. As bedengan itu hasilnya paling bagus setelah saya riset berkali-kali. Nah, seperti itu. Oke, ini saya mau nyimakkan buat kawan-kawan ya, yang kemarin pada videonya milik Bang Kusna saya bilang ada red sweet itu ya. Nah, ini red sweet sama-sama usia 1 bulan. Nah, masih kayak gini ya. Nah, penampakannya ya kayak gini. Ini adalah red sweet 1 sama red sweet 2 ya. Yang membedakan cuman bagian pupus. Pupusnya yang satu berwarna ungu tua, yang satu berwarna hijau saja. Ini perbedaannya ya sama, yaitu umbinya berwarna merah, bagian dalam oranye, yang satu kombinasinya ada sedikit warna atau corak ungu ya. Nah, seperti ini. Nah, keunggulannya jenis red sweet ini benar-benar tidak menjalar walaupun di musim penghujan ya. Nah, contohnya di usia 1 bulan milik Bang Heri red sweet ya kayak gini, masih berdiri tegak ya. Nah, kita ngecek aja. Nah, ini keunggulannya dari red sweet seperti ini ya. Muncul tunas langsung dari batang pokok yang ada di bawah. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang menjalar dia berhenti sementara ya. Nah, seperti ini. Kondisi 1 bulan ya. Ini bisa disimak pada awal tanaman kemarin sudah berapa hari sampai sekarang bisa Anda simak. Yang sudah agak rimbun pun ya sama ya. Tidak menjalar seperti jenis-jenis yang lain dan tumbuhnya tunas itu selalu dari batang pokoknya. Nah, seperti ini ya. Jarang sekali terdapat akar ya. Apalagi di musim penghujan. Kalau jenis-jenis yang agak menjalar itu pasti akan tumbuh akar ya. Jadi perawatan harus lebih ekstra ya. Nah, ini adalah red sweet yang kita kembangkan ya. Kalau dengan gading dong itu daunnya mirip ya. Nah, mungkin wah itu gading dong. Oh, bukan ya. Ini adalah red sweet ya. Nah, ini tak bandingkan dulu ya. Ini yang gading dong, ini adalah yang red sweet ya. Ini coba tak jajarkan ya. Nah, ini yang daunnya red sweet seperti ini. Nah, saya bawa ke sini. Nah, ini kalau dengan gading dong, ini kan pohon gading dong ya. Nah, sama persis ya. Bentuk daun sama. Tapi keunggulannya dari red sweet itu dibanding gading dong, ini lebih tidak menjalar lagi ya. Kalau gading dong memang sudah identik dengan tidak menjalar, tapi kita punya varietas terbaru kembali dengan tak kasih label red sweet 1 dan 2 itu lebih tidak menjalar dibanding gading dong. Kalau kawan-kawan nanam gading dong itu sudah tidak menjalar. Nah, ini red sweet mulai kita kembangkan dengan lebih tidak menjalar tanpa mengurangi jumlah produk ya. Produknya tetap bagus. Ini lebih simpel ya. Jadi walaupun kita tanam di musim penghujan, jenis ini tidak akan menjalar kemana-mana. Jadi aman, tetap berada di atas bedengan ya, seperti itu. Nah, ini sambil nyari-nyari penyakit ya. Nah,
penyakitnya kalau tanaman kita masih kecil selalu identik dengan ular ya, ular atau ulat seperti ini. Nah ini kita matikan aja karena salah satu hama pengganggu. Biasanya munculnya juga masih di usia tanaman itu di bawah 1 bulan ya kalau di sini. Mungkin di tempat lain juga sama. Apalagi menyerang tidak ketahuan oleh kita, bisa habis dalam satu pokok batang itu dalam 1 malam ya. Kalau sudah yang memakan itu kategorinya tanaman masih kecil, yang nyerang ulatnya sudah besar, aduh bisa berabe. Nah sekaligus kita pembersihan gulma ya. Kita pembersihan gulma saya lakukan itu dengan kita cabut saja ya. Nah seperti ini. Kalau metode saya cabut itu saya biarkan biar mati dulu ya. Tapi kalau di tempat lain ada yang dengan ditimbun ya. Kalau di tempat saya jenis tanaman ini atau gulma yang namanya kalau di tempat saya ini adalah puyangan, dan yang menjalar panjang ini adalah suket kolomento ya. Nah ini kalau kita timbun bukannya mati tapi malah semakin menjadi ya. Jadi lebih baik cara mengatasi gulma yang sejenis ini kita cabut saja dari akar-akarnya. Contohnya kayak gini ya. Nah, seperti ini. Kita cabut, kita panaskan, setengah hari akan mati ya. 1 hari lah, jangan setengah hari ya. Biar mati ya. Contohnya gini, ini yang kemarin pada musim penghujan. Nah, suket atau rumput jenis puyangan di sini itu adalah salah satu yang paling ditakuti oleh kawan-kawan ya, petani ubi jalar juga petani padi ya, karena biasanya identik dengan munculnya tanaman atau suket ini berada di lahan persawahan ya. Biasanya sangat mengganggu sekali karena bisa menghabiskan nutrisi dari tanaman yang kita berikan pupuk secara bagus ya. Nah hasilnya ini gading dong yang sama-sama 1 bulan ya. Mungkin kalau di tempat lain yang kategori tanah luwih subur ya wis luwih jos ya, tapi di sini sekali lagi saya nggak berburu tingkat kerimbunan, yang saya buru umbinya cepat besar gitu aja ya. Kayak enak ya mas ya, seperti itulah yang kita harapkan. Kalau tanaman kita itu tidak terlalu rimbun apalagi di musim penghujan, itu otomatis perawatan lebih minimal, kita tidak banyak mengeluarkan yang namanya biaya perawatan untuk tanaman kita ya. Nah bagaimana kok bisa bang ya? Jelas iya ya, secara ekonomi kalau perawatan lebih mudah otomatis lebih simpel, kita tidak mengeluarkan biaya dengan biaya tambahan, yang jelas seperti itu. Nah jadi kita harus memaksimalkan pemilihan bibit secara benar dan baik sesuai dengan iklimnya ya. Jadi kita jangan asal nanam pada tanaman ubi jalar kita. Nah apalagi kalau jenis-jenis yang menjalar terlalu panjang, itu pasti akan biaya operasional akan lebih lama atau lebih dibanding yang tidak menjalar. Contohnya kayak gini. Oh mantap banget. Alhamdulillah hari ini cuman ini ya, mulai ada serangan yang namanya penyakit keriting. Nah, penyakit keriting itu biasanya sangat ditakuti para petani ya. Memang saya pun juga paling takut ya. Contohnya kayak gini. Nah ini harus kita segera lakukan pengobatan ya secara berkala. Kita bisa memakai insektisida di awal ya, setelah kita mengetahui adanya yang kena penyakit keriting seperti ini, itu kita bisa pakai antrakol ya buat kawan-kawan. Nah seperti itu ya, antrakol kita spray ya dengan takaran seperti biasanya ya, dalam 1 cap 15 liter kita bisa memakai katakanlah 2 tutup atau 2 sendok gitu aja sudah ya. Jangan terlalu banyak dosis yang kita berikan pada tanaman yang mempunyai batang masih kecil seperti ini ya. Nah ini kita lakukan 1 minggu itu 2 kali ya. Usahakan setelah penyemprotan atau spray itu tidak turun hujan selama minimal 2 jam ya, agar obat atau pestisida yang kita berikan itu bisa menyerap ke dalam tanaman dan akan mematikan sumber penyakit yang ada pada tanaman kita yang sedang terjangkit seperti ini. Nah seperti itu. Oke. Nah ini menuju red casdo ya, kembali red casdo sudah kelihatan
bagus ya. Nah, ini adalah red kasdu 2 yang mempunyai daun agak ungu ya. Nah, seperti ini, mantap banget ya. Red kasdu top, bagus sesuai dengan harapan saya. Nah, ini untuk yang red kasdu 1 juga bagus ya, sama-sama kemarin walaupun masa-masa memperbanyak bibit dengan kategori bibit kualitas nomor 2 dan 3 pun saya tanam, tapi alhamdulillah dengan perawatan yang saya lakukan tanaman red kasdu ini bagus ya. Dan sudah saya cek juga lumayan, umbinya sudah menampakkan bentuknya dengan usia 1 bulan, walaupun kategori bibit kemarin tidak superan ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita rawat dengan sungguh-sungguh, walaupun kualitas 2 bisa menjadi juara gitu ya. Nah, seperti ini, yang sudah agak menjalar, usahakan tanaman itu kita arahkan di atas bedengan ya. Nah, fungsinya pengarahan tanaman di atas bedengan agar bila menyentuh tanah itu tanaman tidak langsung akan mengeluarkan akar ya. Karena kalau berada di bawah parit, otomatis terkena air hujan, kena lumpur sedikit, tumbuhlah akar di sepanjang ruas yang menempel. Jadi usahakan di usia 0 sampai mulai menjalar ya, katakanlah sampai 1,5 bulan ataupun di 2 bulan. Kalau masih memungkinkan pada bedengan itu kita taruh tanaman ubi yang menjalar ke bawah, itu bisa kita lakukan mengarahkan pada atas bedengan ya, agar ubinya maksimal, tidak cepat tumbuhnya akar di mana-mana seperti itu. Oke. Nah, buat teman-teman mungkin bisa dipraktekkan ya. Yes. Kontennya Bang Heri yo kadang seperti itu ya. Yes, bisa dibuktikan, dipraktekkan, tapi yo jo kabeh. Nek Anda masih mungkin ada keraguan metode dari Bang Heri yang selalu divideokan itu ya. Ini dicoba saja, nanti dianalisa kemudian dibandingkan ya, katakan sebagai riset Anda tentang metode-metode ini Bang Heri itu benar apa tidaknya, seperti itu ya. Nah, untuk kawan-kawan, musim penghujan memang banyak sekali yang namanya gangguan ya. Gangguan dari tanaman itu sendiri berupa hama ulat yang sering datang di awal tanam, juga busuk buah, busuk batang, penyakit keriting. Nah, itu harus kita antisipasi dengan seksama saat tanaman kita berada di musim banyaknya curah hujan. Nah, ini red kasdu bagus banget ya, pertumbuhannya normal walaupun terguyur hujan. Identik dengan suasana adem yang jelas nanti akan menambah masa panen. Itu berlaku untuk semua jenis ubi jalar. Yuk kita ke bawah ya, menuju jenis Gemoy 01 ya. Gemoy 01 kemarin saya ngambilnya bibitnya yang agak panjang berdiri tegak. Nah, hasilnya kayak gini ya. Minim sekali yang namanya ranting atau dahan dari red kasdu, tapi umbinya jangan ditanya. Walaupun penampakan masih kayak gini, red kasdu ini umbinya sudah lumayan besar loh. Jadi aman ya. Jadi perawatan lebih mudah karena batang daun cuman biasa-biasa saja, tidak terlalu tumbuh. Nah, peninggian bedengan sudah saya lakukan kemarin ya, saat kita lakukan pemupukan di usia sekitar 23 hari ya. Kemarin saya lakukan pemupukan. Ini, oke, mantap. Ya alhamdulillah dari sekitar 8.000 batang yang kita tanam sampai bawah sana, itu kita hanya menyulam sekitar 100-an batang ya yang mati ya. Mati itu banyak faktor. Ada yang mati kena penyakit jamur, ada yang mati karena saat setelah penanaman langsung kena panas, ada juga yang terinjak orang-orang ya. Jadi orang-orang itu kadang yo nakal lewat bedengan kok diinjak, akhirnya saat mulai tumbuh akar keinjak ya rusak, akhirnya ya mati. Terus mungkin ada kelalaian juga ya. Oke, nah ini untuk perawatan kalau sudah memasuki usia 1 bulan itu harus kita selektif sekali ya, dengan mencari yang namanya penyakit atau ulat-ulat yang selalu mengganggu di saat
tanaman itu sudah masa-masa pertumbuhan. Contohnya ini ya, ini ular lagi banyak banget ya. Loh bang, kok kenapa nggak di-spray saja biar mati semuanya? Nah seperti itu ya, banyak sekali kawan-kawan yang menanyakan hal sedemikian. Nah, kita kalau bisa pemakaian pestisida itu harus kita minimalkan ya, yang jelas. Kita harus juga jangan selalu dikit-dikit pakai pestisida, dikit-dikit pakai pestisida. Nah, kasihan tanah kita ya. Tanah kita kalau terlalu banyak bahan kimia, otomatis tanah kita itu banyak yang unsur-unsur tertentu itu akan rusak dan mati dan mengganggu tingkat kesuburan tanah ya. Jadi lebih baik usahakan seminimal mungkin pemakaian pestisida agar tanaman kita juga lebih sehat. Saat kita konsumsi tanaman dari kebun kita juga sehat. Dan yang jelas juga semakin mengurangi pemakaian pestisida itu akan lebih hemat biaya operasional ya. Seperti itu, seperti yang saya lakukan. Nah, kita kalau cuman ulat kita bisa mematikan dengan menggencet ya, digencetnya mati ya. Seperti ini ya, contohnya ini dapat lagi ulat kecil masih anakan, walaupun anakan kita matikan saja. Jadi sekaligus kita merawat tiap hari, datang ke kebun mencari hama, itu sebagai salah satu alternatif kita merawat dengan sungguh-sungguh untuk tanaman kita agar terhindar dari penyakit ya. Nah, kalau kita cuma mengandalkan pestisida, kita semprot CCC beberapa hari sekali kita baru datang. Nah, andaikan ada penyakit yang lain, kita tidak sering datang, ya otomatis akan menyerang lagi ya. Jadi kalau kita sering datang ke kebun, perlakuan tanaman yang kita lakukan, otomatis tanaman itu sendiri seperti orang ya. Kalau saya menyimpulkan dan sudah membuktikan, antara tanaman yang kita sering datangi di kebun dengan yang jarang kita datangi, sudah pasti otomatis ada perbedaan. Jadi perbedaan itulah yang harus kita gali, kita amati, kita buktikan seperti itu. Nek kurang perawatan otomatis ya itu tadi nggak bisa maksimal. Jadi lakukanlah perawatan atau datang ke kebun, walaupun kita cuma beberapa menit lewat ke kebun kita. Nah, seandainya ada belalang atau ada ulat, itu kita tahu langsung kita matikan. Nah, jadi walaupun sesingkat apapun waktu yang kita punya, kalau kita datang ke kebun, seandainya tanaman itu bisa ngomong, wah aku diendangi gitu ya. Seperti itu. Oke, ini untuk gading dong juga sudah lumayan mantep ya. Nah, ini keunggulannya gading dong ya, karena varian-varian yang saya kembangkan ini adalah spesial ditanam juga pada lahan saat banyaknya curah hujan ya. Kenapa kok Bang Heri tidak biasanya yang ditanam ya seperti ini ya. Salah satunya ini gading dong, juga red kasdu, ada red sweet, ada juga gemoy 01. Nah, ini dengan identik tidak menjalar agar lebih mudah untuk perawatan, makanya Bang Heri menanamnya pada saat musim banyaknya curah hujan. Nah, kalau yang jenis-jenis tertentu yang selalu menjalar ya tetap kita tanam, tapi kapasitasnya kita harus kurangi ya. Yang jelas kita tidak kehilangan bibit, tapi tetap kita panen dengan jumlah bagus dengan perawatan yang minimal. Jadi wes pilih dia, terserah. Wes sambil mengamati tanaman ya. Kalau diamati ada penyakit apa enggak? Yes, kita perhatianlah, yang namanya tanaman itu perlu perhatian. Bukan cuma manusia yang perlu diperhatikan, tapi tanaman pun harus kita perhatikan. Nah, kemarin bibitnya cuma 1 jengkal ya, 20-an cm. Sekarang sudah segini ya. Ini mulai akan muncul tunas ya. Mata tunas sudah mulai ada di bagian bawah ya. Contohnya kayak gini. Ya, kecil-kecil sekali ya. Usia 1 bulan kok masih kayak gini ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti finishing akhir umbinya bagus, itulah harapan kita semuanya. Oke, tetap semangat para petani di bulan November, akhir bulan tahun Desember ya, akhir bulan di tahun 2024. Semoga bulan Desember yang penuh dengan hujan ini tanaman kita akan subur, masih sesuai dengan apa yang kita harapkan.
dan tetap semangat para petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.